Halo semuanya. Udah cerita apa aja nih hari ini? Jadi malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama narasumber kita. Kalian yang belum tahu atau yang udah tahu, kalian pasti udah tahu sih harusnya ya. Kita mau ngobrol sama narasumber kita yang keren-keren ini. Aduh. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Sebelumnya kenalin, aku Elmiana dan partner aku. Boleh kenalan dulu. Jotobing aka Jotob. Oke, jadi sebelum itu kita juga mau kenal sama narasumber kita karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh kenalan, di sini ada Bang Meka. Bang Meka boleh say hi? Halo. Di sini ada Kak Ivander, mungkin bisa tinggal. Halo. Nah, oke, setelah kita kenalan nih, kita mau tanya-tanya nih. Sekarang Kak Ivander sama Bang Meka sibukannya apa aja? Boleh cerita Apa dulu. itu? Dari Meka dulu lah. Oh, iya. Meka. Aku perlu sweet. Janganlah, aduh. Ya, mereka dulu ya. Kalau aku sekarang masih kuliah seperti biasa, sama ya paling main aja sih. Mainnya, oke. Main aja. Ivander? Kalau aku sendiri masih dalam proses perkuliahan dan juga saat ini udah periode terakhir di lembaga kemahasiswaan. Wah, kakak masuk lembaga kemahasiswaan. Ya betul, lembaga kemahasiswaan. Nah, mungkin kalian tahu nggak apa kenapa di sini kita mau bicara apa? Nggak tahu sih sebenarnya secara Oke, detailnya. jadi biar kalian nggak bertanya-tanya juga kita mau bahas apa. Jadi malam ini kita mau ngebahas cerita bareng-bareng tentang kuliah rapat. Nah, cocok banget nih sama kalian berdua ini. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih, kakak-kakak ini tuh ngerasa nggak kalau labeling ini tuh cocok buat kalian? Ya kayak kalian mikir aku banget nih kura-kura ini. Banget nih gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Boleh Ivander lah dari dulu. Kak Ivander dulu. Oke. Labeling terkait kuliah rapat ya. Betul. Kalau misalkan ditanya terkait labeling itu ya sebetulnya itu perspektif masing-masing orang ya. Ada yang istilahnya menganggap kalau itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah hal yang dapat mendukung dirinya. Ada juga yang mungkin karena mereka tidak biasa dengan kuliah rapat jadinya mendeskripsikan seseorang itu melabeling seseorang dengan hal seperti itu. Tapi ya nggak jadi masalah sih, itu kan hanya sebuah pembahasan dari orang-orang aja. Itu sih. Berarti tergantung perspektif masing-masing. Ya, tergantung perspektif masing-masing. Kalau Bang Meka gimana nih? Kalau aku sih memandang diriku sebagai mahasiswa yang kuliah rapat ya untuk di tahun ini iya. Untuk di tahun ini ya karena memang di tahun ini ada beberapa kepanitiaan yang aku ikuti juga. Cuman nggak tahu sih kalau dari orang lain memandang aku seperti apa. Oke, jadi gitu ya cerita singkatnya dari narasumber kita. Aku pengen tanya nih, awalnya tuh gimana kakak-kakak ini tuh tertarik buat join kepanitiaan, join ke lembaga kemahasiswaan seperti itu? Nah, kalau kita lihat kan ini berbeda background ya. Iya, beda-beda. Yang satu Kepanitiaan, lembaga satu lembaga kemahasiswaan, yang kemahasiswaan. satu. Nah, Kalau Meka dia emang top panitia se-KSW. oke, gitu. Ini spesialis. Iya, spesialis kepanitiaan. Spesialis kepanitiaan. Kalau dari aku mungkin cerita awal aja dulu ya. Aku di 2019 itu join volunteer di salah satu kepanitiaan di kampus. Terus di 2020 menjadi anggota, di 2021 menjadi koor, terus di 2022 beberapa kepanitiaan justru. Di 2022 ada sekarang sampai saat ini itu udah 5 tahun 2022. Di tahun 2022 ada Berarti 5. tahun ini lagi tahun-tahunnya berapi-rapi kamu ya? Iya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan kenapa Bisa tertarik tertarik. gitu, bisa Kenapa bisa tertarik? Awalnya tertarik. Awalnya ya untuk nambahin soft skill sih, karena sebelumnya juga aku udah ikut beberapa kepanitiaan sebelum kuliah. Untuk nambahin soft skill aja sih. Kayak ya biar kita dapat pengalaman juga terutama di selama berkuliah gitu. Oke, gitu. Nah, aku pengen tanya sedikit lagi nih. Kan biasanya kalau ikut kepanitiaan gitu tuh, Bang Meka tuh ada kerasa kayak kecanduan gitu nggak? Kecanduan, aku pengen ikut Iya, panitia sampai lagi. bisa 4 kali ya Iya, kan? pengen ikut panitia lagi nih gitu. Nah, itu ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Kalau kecanduan sih bisa dibilang kecanduan, bisa dibilang enggak. Kecanduannya karena aku tuh orangnya nggak suka kalau nggak gerak. Oke. Nggak suka kalau nggak ada kegiatan gitu. Jadinya ya udah bawaannya pengen ikut kepanitiaan aja terus supaya ada kegiatan gitu. Berarti selama ikut panitia itu udah banyak nambah follower IG nggak? Ya setengahnya lah. Nah, itu dia teman-teman. Makin deket sama Kalau banyak mau cewek ya. nambah follower IG, Kau. kalau mau nambah follower IG masuk panitia kayak Kak Meka ini ya. Oke, nanti bisa di lobby sama Bang Meka nih.
Jadi kalau Mbak Mel kan udah nih, jadi kalau dari Kak Evander gimana? Kalau awalnya aktif ya. Jadi kalau ceritanya sebenarnya lucu. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya dulu itu aku lebih aktif ke kepanitiaan di awal-awal perkuliahan, baik di kepanitiaan etnis, kepanitiaan di Aras Universitas. Waktu itu pernah jadi panitia POM ya, panitia POM dan beberapa panitia di etnis dan subetnis. Nah memang waktu itu ceritanya di tahun kedua perkuliahan itu ada rasa ingin mencoba lagi untuk mendaftar sebagai mahasiswa di salah satu universitas negeri waktu itu. Setelah mengikuti tes dan lain-lainnya rupanya nggak keterima. Tetap gak keterima rupanya. Itu sialnya di sana, tetap gak keterima. Jadinya ada sebuah pelampiasan lah kayak, masa gua gak keterima, gabut banget di kampus ini mau ngapain sih, gak ngapa-ngapain. Dibuka waktu itu pendaftaran SMU periode 1920. Saat itu dengan keberanian diri dan tanpa basa-basi langsung daftar aja. Sebenarnya cuma pengen daftar lihat gimana sih kerjanya. Gitu aja awalnya. Cuman makin dijalani, kalau kata orang makin deket makin nyaman, ya kan? Makin dijalani makin nyaman. Ya. Jadi setelah diikuti beberapa kali, apalagi di 1920 itu kan periodenya 1,5 tahun ya. Jadi lebih banyak lah waktu buat belajar dan melihat bahwa konteks lembaga kemahasiswaan itu seperti apa. Jadi coba belajar, semakin nyaman, lanjut lagi di 2021 dan tahun ini lanjut lagi di SMU 2022. Dan memang juga berpikir bahwa kayak kurang klop ya kalau misalkan seorang mahasiswa itu nggak melakukan apa-apa di kampus ataupun di sekitarnya. Makanya memang, tapi sebelum masuk ke lembaga kemahasiswaan memang aku sendiri udah aktif di beberapa organisasi etnis dan organisasi kepemudaan yang lain. Jadi memang basis untuk mengikuti organisasi dari dulu hobi udah ada gitu. Jadi sampai sekarang terbawa lah di lembaga kemahasiswaan. Berarti kalau kita tarik benang merahnya, mereka ini sebenarnya gabut, harus gerak terus gitu. Iya. Makanya mereka ikut panitia dan segala macamnya. Gak bisa diam. Gak bisa diam. Nah, berarti kan kalau misalnya ikut panitia itu kan capek lah pastinya ya. Capek. Temen aku pengen tahu, apa sih sisi positifnya yang kalian dapatkan selama mengikuti organisasi tersebut? Selain menambah follower IG. Kalau follower IG kan sampingan. Dapat cewek. Woi. Coba dari Bang Meka coba bisa jelasin dampak positif, bukan jelasin sih, boleh cerita nih dampak positif yang udah didapat setelah ikut 5 kepanitiaan itu tadi. Yang pertama sih yang pasti pengalaman. Pengalaman yang kita dapatkan dalam bekerja di dalam kepanitiaan itu bisa jadi bekal kita juga buat kedepannya. Yang kedua itu kalau aku pribadi relasi, karena menurutku relasi itu penting. Apalagi kalau yang kayak aku kan, yang maksudnya kuliahnya agak lambat, relasi itu penting. Kenapa? Relasi penting menurutku. Kuliah agak lambat ya. Karena kita tahu kuliah kita lambat, ya seenggaknya kita lulus nanti kita punya banyak relasi yang bisa jadiin orang dalam. Ordal. Biar bisa lolos skripsi cepet-cepet ya. Betul. Nah, itu aku sih. Oke, berarti dampak positifnya itu adalah menambah relasi biar cepat lulus gitu ya. Biar ada orang dalam. Ada orang dalam. Biar ada orang dalam pas lulus. Oke, jadi gitu. Oke, kalau dari Kak Evander gimana nih? Kalau dariku ya, dampak positifnya. Terutama di organisasi ya, lembaga kemahasiswaan terutamanya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di UKSW sendiri memang banyak organisasi, nggak hanya lembaga kemahasiswaan, etnis, kepanitiaan dan lain-lainnya. Memang dampak positifnya dan juga salah satu tujuannya adalah membentuk mahasiswa ini kan untuk menjadi profil lulusan yang creative minority yang nanti juga bisa berdampak kepada orang lain. Nah, hadirnya organisasi kampus ini kan untuk mendukung hal tersebut. Jadi dampak positifnya, teman-teman yang ikut lembaga kemahasiswaan, teman-teman yang ikut organisasi, itu bisa mengembangkan dirinya, personal brandingnya mereka untuk menuju ke masa depan. Bagaimana nanti mereka bisa belajar masalah administrasi, terkait kepemimpinan,
karakter mereka memimpin, dan semuanya yang ada di dalam organisasi tersebut itu adalah menjadi bekal untuk mereka juga menghadapi situasi atau kondisi pekerjaan yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus dari Satya Wacana. Jadi ya, apalagi di di lembaga kemahasiswaan sendiri ya, LKUKSW sendiri, kalau teman-teman lihat kan banyak mahasiswa yang berpikir bahwa wah, hektik banget nih administrasi, revisi terus bentuk program harus bikin KPO-POPK lah, apalah, ginilah. Kemudian juga dalam pertanggungjawaban, rakor yang bisa sampai pagi, sampai subuh, bahkan gak tidur-tidur. Cuman yang perlu saya tekankan adalah teman-teman, justru itulah tahap bagaimana teman-teman belajar untuk memanajemen waktunya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melakukan hal tersebut lama, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana, entah kualitas atau entah ada penurunan hal-hal lain yang perlu dievaluasi. Jadi memang banyak hal yang dipelajari dalam organisasi, dan kalau teman-teman sadari juga kan beberapa perusahaan juga melihat kan istilahnya CV-nya teman-teman nanti. Dalam CV itu kalau misalkan teman-teman masukin pengalaman teman-teman berorganisasi kan berarti ada nilai plus. Ada nilai plus buat teman-teman bisa mengembangkan diri atau mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi memang banyak sekali dampak positif dari mengikuti organisasi sih. Teman-teman, banyak sekali dampak positifnya. Tapi Mi, tadi dengar ada disinggung mengenai manajemen waktu. Nah, jadi kan kita udah bahas manajemen waktu nih. Jadi kayak Fadil tadi udah sampein sisi terangnya ikutin lembaga kemahasiswaan. Karena kita udah ngebahas dari dampak dan time manajemennya, sekarang aku pengen tanya soal pengalaman. Jadi kan kalau misalnya ikut suatu kegiatan itu kan pasti ada pengalaman dan kesan yang membekas nih. Nah, mungkin dari Kak Meka atau Kak Evander itu bisa ceritain pengalaman yang berkesan banget selama mengikuti kegiatan yang dijalani. Iya, apa yang nggak bisa kalian lupakan itu selama mengikuti kepanitiaan atau organisasi tersebut? Ini dari siapa dulu nih? Oke. Aku dulu. Kalau aku sih hal yang nggak bisa aku lupain ya dalam kepanitiaan itu di POM 2022. Wih, kenapa itu? Itu baru kemarin memang itu tiba-tiba ada kerusuhan. Kalau teman-teman melihat ada kerusuhan itu di saat pertandingan sepak bola itu sih, itu capeknya kami jadi panitia itu yang harus menenangkan dua kubu yang berselisih, itu capek sih itu. Makanya kaget juga itu sampai ada, kalau kalian lihat ada kon jalan terbang lempar itu, kaget banget sih. Kebetulan aku juga yang ada di situ misain, Boy. Makanya. Nah, kalau itu aku itu. Pas rusuh-rusuh gitu mereka ikut pukul-pukul orang juga nggak? Enggak dong, kita kan panitia tuh harus yang netral, yang melerai gitu kan. Mana tau emosi ya kan? Enggak dong. Oke, aman berarti ya. Kalau Vander sendiri? Pengalaman ya? Selama 4 tahun. Ini pengalaman nggak nyampe 4 tahun lah, 3,5 tahun. 3,5 tahun. 4 tahun udah kayak kuliah. Oke. Untuk pengalaman ber-LK sendiri ya yang paling membekas itu memang sebenarnya banyak. Kalau dilihat dari proses belajar, dari proses juga saat menjalankan kegiatan, program kerja ya, dan juga saat memimpin pada saat ini, memang banyak tantangannya. Pengalamannya bagaimana akhirnya, apalagi saya sendiri kan posisinya sekarang menjadi ketua umum SMU, yang dimana ketua umum SMU ini juga melantik ataupun bertanggung jawab pada fakultas-fakultas yang ada di bawahnya. LKF itu kan teman-teman SMU yang melantik. Jadi itu menjadi satu hal yang berat bagi saya, bahwasanya seorang pemimpin itu kan harus menjadi seorang yang bisa mengarahkan, apalagi dalam konteks pelayanan ya. Kalau di UKSW dalam konteks pelayanan, bagaimana akhirnya pelayanan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh fungsionaris serta seluruh mahasiswa. Apakah dengan konsep yang saya tawarkan bisa menjangkau beberapa fungsionaris, bisa menjangkau beberapa mahasiswa? Karena jujur aja tugas menjadi seorang ketua itu sangat berat bagi saya. Karena ketua itu menjadi seorang, bahasanya apa ya? Kalau di pelatihan kepemimpinan itu bahasanya semacam kau ini yang paling dilihat lah. Saya lupa apa namanya.
Sebagai role model. Role model. Jadi pemimpin itu atau ketua itu sebagai role model untuk anggota-anggotanya, untuk staff-staffnya, untuk mahasiswa yang lain. Nah, yang jadi berat adalah dengan tipikal saya yang mungkin dengan pribadi yang saya itu nggak bisa terlalu serius orangnya. Jadi lebih ke arah ya bercanda-bercanda istilahnya. Monoton lah ya. Nggak monoton. Nah, tapi kadang berpikir juga dengan konsep seperti itu apakah kewibawaan seorang ketua itu bisa dilihat kah oleh orang? Karena kan balik lagi ke arah role model. Nah, itu yang menjadi berat sebetulnya, pengalaman yang paling berat. Kemudian bagaimana dalam pembentukan program, bagaimana akhirnya program itu bisa menyasar kepada seluruh mahasiswa, itu yang menjadi berat sebenarnya dalam pengalaman berlembaga kemahasiswaan. Terutama dalam penyampaian aspirasi. Baik itu dengan pimpinan-pimpinan universitas, dosen-dosen, dan unit-unit lain yang ada di dalam atau di luar kampus UKSW, itu yang sebenarnya paling sulit. Karena kalau itu nggak tercapai, apa yang mau kau lakukan? Kalau itu tercapai, langkah selanjutnya apa? Jadi nggak bisa berhenti berpikir. Itu sih pengalaman yang paling berat. Nampaknya seru banget cerita orangnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin bisa dimakan cirengnya. Ya, ini nggak apa-apa. teman-teman ya? Dimakan dong. Cirengnya nggak melempem ini? Enggak dong, kita baru sorry. goreng masih panas. Oh, Nah, masih panas Kak. Makan. Makan. Nah, kita kan udah bisa dilihat orangnya aktif sekali di lembaga mahasiswa dan panitia. Apakah dalam kalian melakukan itu kuliah kalian terkendala atau bisa nggak kalian membagi time manajemennya gitu? Mungkin dari kalian bisa nge-share informasi dikit bagaimana mungkin yang mau masuk panitia ataupun LK biar bisa mereka tahu gitu, biar aku bisa membagikan waktuku dengan bagus. Dan mereka sendiri mungkin Kan dulu aku punya. Oke. Jadi terkait manajemen waktu ya, terkait organisasi dan perkuliahan. Jujur saya sendiri awalnya dulu orang yang paling susah manage waktu. Kadang karena terlalu nyaman dengan berorganisasi, kadang kuliah juga seperti dilupakan. Tapi itu hal negatif ya, jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan ditiru ya. Dan juga gimana kadang dulu, apalagi waktu awal-awal, istilahnya kan karena tiap hari kumpul, tiap hari diskusi dan lain-lain, tugas kuliah pun kadang lupa kerjain. Cuman ya itu, dari situ kita belajar sampai sekarang sebetulnya, apalagi dengan tingkatan tanggung jawab sampai sekarang ke ketua, sangat sulit memang belajar terkait, bukan menerapkan manajemen waktu tersebut. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah dalam manage waktu kalian harus tahu prioritasnya. Kalau kalian prioritaskan untuk kuliah ya kuliah. Kalau kalian prioritaskan untuk organisasi ya organisasi. Jadi itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Teman-teman mau menempatkan diri teman-teman di mana. Tapi walaupun ada salah satu yang prioritas, jangan tinggalkan juga yang lainnya. Harus ada yang bisa dibagi. Misalkan teman-teman punya tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab di kegiatan ini atau penanggung jawab di sebuah hal gitu loh. Tapi teman-teman juga punya tanggung jawab di perkuliahan yang harus teman-teman selesaikan. Ya teman-teman pikir aja yang prioritas yang mana. Pasti semua ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi harus ada yang dikorbankan. Tapi yang perlu saya ingatkan, teman-teman tujuannya ke sini untuk kuliah. Di UKSW ini untuk kuliah. Walaupun memang organisasi sangat baik, tapi ingat tujuan utama itu untuk kuliah. Teman-teman harus dapat gelar, karena orang tua teman-teman mengirimkan teman-teman di sini untuk mendapatkan gelar dan bisa bermanfaat untuk teman-teman bekerja. Itu jadi salah satunya. Jadi jangan sampai dilupakan, karena kalau terlalu aktif juga, nanti yang ada teman-teman jadi penyumbang terbesar di kampus ini. Bayar uang kuliah terus. Itu yang harus diperhatikan sih untuk semua teman-teman. Oke, kalau mereka sendiri bagaimana? Aku kurang lebih sama sih kayak Ini Vander. cirengnya masih boleh ya? Oke, enak rupanya. Aku ya gitu, kalau aku pribadi kurang lebih sama kayak Vander. Dulu waktu awal-awal ikut kepanitiaan memang agak susah membagi waktu, kapan harus nugas, kapan harus kuliah, kapan harus
rapat dan kapan harus ngumpul sama teman-teman panitia lain. Karena memang itu keasikan ngumpul, keasikan rapat dan segala macem, akhirnya kuliah dan tugas kuliah itu terbengkalai. Cuman sampai satu titik ada yang ngomong sama aku, apa tujuanmu datang ke Salatiga? Kuliah atau berkepanitiaan? Nah, baru di situ ya tujuanku ya kuliah. Jadi memang aku harus membagi waktu sebaik mungkin gitu loh. Kapan aku harus kuliah, kapan aku harus berkepanitiaan gitu. Dan tujuan kita kan ya kuliah di atas segalanya gitu. Kuliah di atas segalanya ya mengesampingkan rapat dan segala macam gitu. Ya udah itu kurang lebih jawabanku sama Evander. Berarti kalau kita lihat harus ada yang kita korbankan ya, misalnya waktu. Jadi kalau kita mengerjakan tugas, saya rapat kita jadi capek ya nggak apa-apa gitu. Makanya kita udah terima risiko yang kita hadapi. Betul. Karena kita udah memilih apa yang kita pilih itu kita harus tanggung jawab sama apa yang udah kita pilih. Betul. Nah, kalau misalkan nih pernah nggak ngerasa kayak misal, aduh aku jenuh nih, aku bosen ikut kayak gini, aku pengen keluar, aku pengen stop kayak gitu, itu pernah ngerasa kayak gitu nggak? Nah kalau pernah ngerasa kayak gitu, mungkin ada tips nggak biar kalau lagi ngerasa kayak gitu tuh, aku harus semangat nih, gimana nih caranya? Kalau untuk terkait kejenuhan sering, apalagi di posisi tahun-tahun terakhir ber-LK ini, jujur jenuh. Istilahnya jenuhnya bukan jenuhnya bukan karena nggak suka sama LK, tapi jenuhnya karena sudah sudah terlalu lama dan mungkin karena di akhir periode jadi ada hal-hal yang jadi pikiran lah buat kita. Terutama sekarang kan menghadapi masa-masa tugas akhir kan, makin berpikir, aduh ini gimana nih. Dan juga dengan kuantitas mengikuti lembaga kemahasiswaannya yang sudah hampir 3,5 tahun, ya pasti kejenuhan itu sering datang. Cuman balik lagi, kita kan punya motivasi di awal, kita punya tujuan di awal ya, seperti yang banyak bilang tadi, kita harus tanggung jawab, mau bagaimanapun, mau kau sejenuh apapun, ya itu udah kau pilih, ya harus kau selesaikan. Dan juga gak lepas dari dukungan dari keluarga, dari teman-teman untuk tetap kuat menjalankan ataupun menghadapi proses kehidupan, baik itu di organisasi, baik itu di perkuliahan dan hal-hal lainnya. Itu sih yang jadi utama, dukungan dari banyak orang. Support system. Kayak cara sistem kalian. Semangat. Meka, gimana Meka? Kalau untuk jenuh sih sering banget. Terus ya aku biasa cerita ke teman yang di luar kepanitiaan ataupun yang di dalam kepanitiaan itu sendiri. Cuman aku selalu menanamkan mindset apa yang sudah kumulai dengan baik harus kuakhiri dengan baik. Dan setiap ku jenuh pasti aku langsung ingat mindsetku itu. Jadi ya akhirnya ya udah jalan aja. Seperti kita lihat, tanggung jawab teman-teman, itulah yang penting dalam hidup kita. Kita harus tanggung jawab. Kayak aku bilang tadi, itu adalah tanggung jawab itu udah kewajiban kita kalau kita mulai sesuatu hal. Gitu. Nah, karena kita udah ngebahas panjang lebar. Nah, tentang pura-pura nih, udah semua nih kita ketahui tentang pura-pura. Bagaimana sih pendapat kalian tentang mungkin mahasiswa yang gak mau bergabung dengan organisasi ataupun Kepanitiaan. Iya. Oke. Pendapatku sendiri, itu kan pilihan ya, pilihan orang-orang. Kita tidak dipaksakan juga untuk mengikuti organisasi, kita juga tidak dipaksakan untuk ikut kepanitiaan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah mahasiswa, apalagi mahasiswa KSW, kita lihat sistem kita kan 3 trimester ya. Trimester yang dimana memang kalau yang saya pahami dari sistem trimester ini, bagaimana teman-teman memang perkuliahan tidak terlalu makan banyak waktu, SKS-nya nggak terlalu banyak. Kalau kampus lain kan dengan 2 semester, satu semester itu bisa sampai 24 SKS, 26 SKS. Kita paling berapa? 12, 12 sampai 16 SKS lah per semester. Nah justru waktu-waktu tersebut daripada dianggurkan, mending teman-teman ya melakukan sesuatu yang bermanfaat, berorganisasi, berkepanitiaan, tapi ya balik lagi teman-teman bisa memanage hal tersebut atau enggak.
Dan juga sebagai mahasiswa, sifat kekritisan teman-teman itu diuji di sana sebetulnya untuk masuk dalam organisasi. Karena itu juga akan dibutuhkan sebagai sebagai penunjang teman-teman nanti untuk menjalani kehidupan, baik itu pekerjaan atau teman-teman nanti akan memimpin dimanapun ya, dimanapun. Ada yang mungkin nanti jadi pejabat, ada yang jadi dirut, ada yang jadi apa. Nah itu kan bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau saran saya, maksimalkan waktu untuk teman-teman mengikuti organisasi dan kepanitiaan karena itu menjadi poin buat teman-teman selain profesional skillnya teman-teman. Kalau aku sebenarnya itu juga balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Terserah dia mau jadi mahasiswa kupu-kupu, mau jadi mahasiswa kura-kura, atau mau jadi mahasiswa kunang-kunang. Apa itu kunang-kunang? Kunang-kunang apa tuh? Kuliah, Aku baru dengar itu, Wak. kuliah nangkring. Oh. Yang pulang. Nangkring bawa botol ya? Enggak dong. Oh, Mas. nggak bawa botol, oke. Enggak dong Mas. Nah, terserah itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Cuman yang mau aku kasih tahu adalah sayang kalian kuliah 4 tahun nggak ngapa-ngapain. Sayang kalian kuliah 4 tahun cuma duduk belajar doang, nggak ngapa-ngapain, cuma belajar di kelas, terus pulangnya ya udah pulang ke kos, tidur, sayang, bosen. Itu sih kalau dari aku pribadi. Nah, begitu teman-teman. Jadi manfaatkan waktu kalian itu selama 4 tahun, jangan sampai sia-sia dengan kata-kata Gitu. kita. Jadi untuk obrolan kita malam ini ambil positifnya, jangan dibuang negatifnya karena kita semua tuh nggak bisa jauh dari negatif dan positif. Itu selalu berkaitan gitu. Oke. Gitu. Oke, untuk mungkin udah cukup obrolan kita malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya sudah Thank you diluangkan. teman-teman Cireng Dan semua. semoga kalian senang sama konten-konten kita untuk selanjutnya. Nah, kita bakal cerita terus nanti. Ya, jadi buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, kalian nanti boleh cek di mana? IG SMU UKSW. Nah, oke. Jadi tutup dong. Udah tutup ya. Dengan doa. Sabar, teman-teman jangan lupa masuk lembaga kemahasiswaan. Jangan lupa masuk pom. Iya, kita Enggak. promosi dulu. Nggak usah, capek. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Sekian dari kami Cireng. Udah cerita apa aja hari ini. Sampai jumpa episode selanjutnya. Dah.